Johan, memang mereka polisi, tapi bukan penyidik. Ternyata kasus itu gudangnya, Pak Johan, adanya di BPKP dan di BPK. Kasus kedua sudah terjadi. Penyidik kita meminta 100 juta. Nah, ini yang mau saya tanya itu. Berjumpa lagi di Johan Budi Untold Stories. Ada beberapa hal yang kita akan bahas ya di dalam episode Sejarah KPK episode kali ini. Telah kita undang hadir di studio Pak Taufikur Rahman Ruki. Mungkin tidak perlu saya jelaskan karena beliau ini sudah cukup lama malang melintang baik di dunia politik, hukum, bahkan sampai 2 kali ya Pak ya. Jadi Ketua KPK yang pertama 2003 sampai 2007 dan kemudian menjadi PLT Ketua KPK 2015 Pak ya. Dan tentu akan sangat menarik sahabat akal sehat. Bagaimana sebenarnya cerita tentang KPK ya di awal-awal yang 2003-2004 saya yakin tidak ada atau sedikit yang mengenal KPK seperti yang sekarang ada ya. Sekarang KPK begitu populer, tapi kita tidak tahu bagaimana ceritanya ketika KPK awal mula berdiri. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Taufikur Rahman Ruki, mantan Ketua KPK periode 2003-2007. Selamat datang Pak Ruki. Makasih Pak Johan. Sehat ya? Long time no see. Udah lama kita nggak ngobrol serius begini. Sahabat akal sehat, saya dulu pertama kali masuk KPK itu ruang kerja saya itu ada di 5 ruangan dulu, sering pindah-pindah. Yang sering adalah di ruangannya Pak Ruki, Ketua KPK. Mungkin Pak Ruki agak lupa ya soal itu. Baik Pak Ruki, kita ingin tahu ya, karena ini podcast yang tagline-nya itu adalah cerita di balik berita gitu ya. Jadi yang ada di cerita-cerita yang ada di berita itu kadang-kadang kan lebih sedikit dibanding cerita yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, saya ingin memulai itu dengan bagaimana Pak ceritanya ketika Pak Ruki bersama 4 pimpinan KPK yang lain membangun lembaga KPK yang sangat terbatas. Bahkan saya dengar dulu pimpinan KPK itu membawa peralatan kantor sendiri ke kantor seperti printer, komputer dan lain sebagainya. Silakan Pak, diceritakan. Wah, ini merefresh pikiran 30 tahun yang lalu. 33 tahun yang lalu. Tapi karena memang ini adalah sebuah bagian dari cerita hidup yang sangat penting, jadi melekat dalam, mudah-mudahan saya belum pikun, belum kececeran untuk menceritakannya. Saya ingat waktu itu awal Desember, kami 5 orang lolos dalam fit and proper oleh DPR untuk menjadi pimpinan KPK. Dari 10 orang lolos 5. Kebetulan saya mendapatkan suara terbanyak. Dari anggota DPR 46 yang Komisi 3 saya dapat 45 suara. Yeah. Ketika memilih ketua pun, ketua waktu itu dipilih oleh mereka, saya masih mendapatkan suara terbanyak juga, 27 suara. Saya masih ingat itu. Sehingga akhirnya ketok palu DPR menetapkan 5 orang terdiri dari Taufikur Rahman Ruki, kemudian Eri Riana Harjapa Mekas, kemudian Amin Sunaryadi, Tumpah Napanawian dan Syahrudin Rasul sebagai pimpinan DPR dan Taufik ditetapkan sebagai ketua. Secara politis selesai.
Tapi yang lain-lain ternyata jauh dari panggang. Tapi itu modalnya kan nol Pak itu. Ya. Lembaga yang baru Bukan cuma terbentuk. modal nol. Iya. Masalahnya ini kan komisi negara. Iya. Yang diangkat juga kan pejabat negara. Perlu kepres. Keputusan presiden mengangkat kami-kami. Iya. Nah cerita. Sampai dengan tanggal 28 Desember Pak Johan, belum ada berita kapan kami mau dilantik. Tuh. Sehingga saya bicara dengan Pramono Anung. Waktu itu beliau kalau nggak salah Menkumham atau Ketua Komisi 3 ya, saya lupa. Di DPR waktu itu. Di kalau nggak DPR. salah, ya. Nah. Pak Mas Pram. Jadi saya bilang, Mas Pram, ini udah mau tanggal 29 Desember loh. Presidennya Bu Megawati. Presidennya Bu Megawati. Iya. Kalau sampai tanggal 29 kami belum dilantik sebagai pimpinan DPR, berarti KPK belum terbentuk. Padahal Undang-Undang nomor tahun 99 tentang tindak pidana korupsi dalam waktu 2 tahun pasal 42, dalam waktu 2 tahun sudah undang-undang diterbitkan, pemerintah akan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Iya. Maka dalam 2 tahun itu bergeraklah pemerintah di bawah pimpinan Pak Romli Atmasasmita untuk melakukan studi banding, melakukan pengkajian, bikin naskah akademis, bikin rancangan undang-undang segala macam. Nah, ini tinggal beberapa hari lagi, kalau belum dilantik, belum ada KPK, berarti saya bilang Presiden, pemerintah, Bu Megawati telah melanggar undang-undang. Ini bahaya secara politis, Pak Pramono. Bukan Pramono Anung. Maaf, Teras Narang, sorry. Oh, Teras Pak Narang. Bukan Pramono, Teras Narang. Teras Narang Komisi 3 Pak. Komisi 3. Oh iya ya Pak Taufik. Lalu bergeraklah Pak Teras Narang ke Bu Megawati sehingga keluar keputusan pelantikan akan dilakukan pada tanggal 29 Desember 2003 dan waktunya jam 4 sore. Anda bayangkan, orang sudah mulai berangkat untuk persiapan tahun baru, ada yang sudah cuti segala macam. Tiba-tiba Presiden mengundang untuk melakukan pelantikan terhadap pimpinan KPK dengan yang mewadai bahwa disitulah kemudian KPK terbentuk. Kalau tidak dilantik 29, maka menyalahi undang-undang. Nah, ini bisa jadi masalah politik. Saya bilang ini kurang baik. Jadilah dilantik kita. Jadi ketika itu Monas sudah sepi Pak. Nah, setelah saya dilantik, sudah Tahun baru, kemudian masuk KPK lah ya. KPK. Jadi waktu itu udah ditentukan belum Pak? Kantornya di mana udah ya? belum. Oh belum. Jadi setelah dilantik itu saya kan karena udah kenal lama, saya kan bekas anggota Komisi 3 juga dengan Bu Megawati juga kenal lama. Saya kenal sudah lama sekali dengan Bu Megawati. Terus terang Bu Megawati itu sempat kuliah sama-sama dengan saya. Oh iya. Di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Pajajaran. Jadi waktu beliau dia anggota DPR juga sama saya beberapa kali komunikasi. Saya bilang, Bu Mega, jadi gimana nih? Kantor kita di mana? Aduh, jangan tanya kantor dulu lah, pusing saya katanya gitu. Saya bilang, nah, kemudian ada yang bicara waktu itu. Itu kan katanya kantor bekas kantor Kementerian Kelautan di belakang DPR Juanda, ya di Juanda kan kosong. Ya nantilah katanya gitu. Ya udah, kita biasa-biasa aja lalu bicara-bicara. Jadi sampai hari itu pun, hari terakhir tuh, menit terakhir, kantor belum tahu. Anggaran juga belum tahu. Apapun belum tahu. Nah, cuma anggaran saya diinformasikan oleh Profesor Yusril yang waktu itu menjadi Sekretaris Negara kalau nggak salah ya. Menteri Hukum dan Kehakiman. Bahwa ada alokasi 2 miliar rupiah dari APBN dialokasikan di Departemen Hukum dan HAM untuk membiayai pembentukan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai modal awal. Nah itu. Jadi kantor belum tahu kita. Yang mau kerja siapa? Uang ada bayangan tapi masih ada di. Dan tanggal sudah 29 Desember nggak mungkin kita ngeluarkan uang. Iya. Jadi ya sudah.
Lalu Itu masuklah 2004. masuklah 2004. 2004. Belum ada berita sampai 1 bulan. 1 bulan. Belum ada berita kita ini mau ngantor di mana. Tapi kan kita nggak bisa diam. Ya. Saya kebetulan kalau dengan Pak Eri itu kuliahnya di Unpad, di Fakultas Ekonomi. Kakaknya Pak Eri kuliah di Fakultas Hukum. Kebetulan satu angkatan dengan adik saya. Oh. Gitu. Lah, kakaknya Pak Eri yang laki-laki itu di Akpol 1 tahun di atas saya. Jadi saya sudah agak kenal dengan Eri, dan kita tahu sebagai anak Bandung, Pak Eri Riana ini aktivis mahasiswa yang bergerak di bidang pencinta alam, Wanadri. Kebetulan kawan-kawan saya juga banyak di Wanadri. Lalu dengan Pak Tupak Panggabean saya belum kenal. Dengan Pak Amin beberapa kali ketemu waktu saya masih di Komisi 3, tapi dalam hubungan kerja. Dengan Pak Rasul saya belum kenal. Nah, untuk itu kita perlu membangun komunikasi. Ya. Tapi di mana? Kantor belum ada. Kantor belum ada. Akhirnya Jangan ngomong staf ya, kantor belum ada. telepon-teleponan kita ketemu di restoran. Wow. Kita ngopi di restoran, ngobrol, cerita. Saya bilang, tolong dong Pak Panggabean, Anda tuh siapa sih? Ya dia bilang, saya Panggabean, mantan Sesjam bidang pidana khusus kalau nggak salah. Pernah jadi Kajati di Kalimantan Barat. Pernah jadi kepala kejaksaan negeri di Jakarta Utara. Dan segala macam dicerita. Di rapat-rapatnya di restoran itu. Ya di restoran sambil ngobrol. Bisa pindah-pindah atau satu restoran betul? Pindah-pindah. Pindah-pindah. Dan pindah-pindah, dan yang kedua tergantung siapa yang ngebayarinnya. Jadi Poinnya siapa waktu itu yang ya, bayar lu? ya kadang-kadang saya, Oh ya, nanti gantian. kadang-kadang Eri, Ya. kadang-kadang Pak Rasul, Pak Panggabean juga. Ya sudah banyak. Tapi beberapa kali kita rapat di Pulau Bangkeng. Pulau Bangkeng itu. Ya, ya. Kalau nggak salah punyanya siapa begitu, saya lupa, di Kebayoran. Situ kita beberapa kali pertemuan, ngobrol-ngobrol. Terus kita bilang, bagaimana rencana kita ke depan nih, sampai dengan adanya kantor. Kantor belum ada gambaran di mana, belum ada gambaran sama sekali. Ya udah kita kelantungan aja tuh 5 orang tuh selama bulan Januari tuh, Januari, sampai akhirnya melalui channel saya di istana, ada berkenan di sana, bisa meyakinkan presiden bahwa kantor bekas Departemen Kelautan yang waktu itu menterinya Pak Sarwono Kusumaatmadja, sekjennya adalah orang Lampung nih, tamatan Sorbonne Prancis, Iwan Sapta. Itu saya komunikasi, terus bilang, itu kosong bisa dipakai tuh 2 lantai katanya gitu. Yang di Juanda Pak ya? Yang di Juanda. Lalu dilakukanlah pendekatan, akhirnya pemerintah setuju untuk mengizinkan kepada KPK memakai gedung, bagian dari gedung Sekretariat Negara yang di depannya dipakai DPA, yang di belakangnya kita pakai masuknya. Yang veteran ya? Yang veteran, Ya, ya. 2 lantai. Mebelernya mebeler bekas berantakan. Ya udah, kita susunlah. Kita sendiri 5 orang itu yang nyusun. Itu sampai akhirnya kita mulai pertolongan mulai datang ketika almarhum Pak Badarudin Waktu itu dari Kemenku Departemen ya? Keuangan, Ya, Kementerian dari Departemen Keuangan ditunjuk untuk menjadi mendampingi KPK, yang akhirnya beliau ditunjuk jadi Kepala Biro Keuangan di KPK. Biro Keuangan. Sambil kita seleksi mencari sekjen. Nah, mulailah kita buat schedule untuk pembagi ruangan, yang ada kita manfaatkan, pokoknya kita pakai aja yang ada. Yang penting jangan duduk lagi di situ, jangan duduk di restoran lagi gitu. Udah selesai kita begitu, terus yang mau ngamankan kantor ini siapa? Akhirnya kita dapat itu satpam kita yang kumisnya gede itu, marinir ya? Ya, Marinir. badannya gede Pak, itu. siapa itu lupa saya. Itu. Nah, itu yang mulai kita pakai dia untuk membantu kita. Terus Fenomenal tuh Pak itu. kemudian
Pak Sahrudin Rasul, beliau kan mantan deputi khusus BPKP. BPKP. Deputi pertama dan deputi terakhir. Jadi adanya jabatan deputi khusus itu dibentuk untuk memberikan tempat kepada Pak Sahrudin Rasul. Ketika Pak Sahrudin Rasul berhenti dan menjadi ketua KPK, deputi itu hilang. Oh. Nah, dia membawa 10 orang pegawainya. Nah, ini pegawai pertama tuh sebetulnya. Termasuk orang Ateh, pegawai. Ya. Yang paling senior Ateh, Ya. Azmi, Nasution, kemudian Ratno, Lili, kemudian siapa lagi itu ya, pokoknya ada di situ. Ada 10 orang. Nah, mereka itulah yang membantu Menyusun kita anggaran untuk menyusun gitu ya. segala macam, dibantu dengan Pak ini. Nah, Itu mulai bulan apa Pak? Masih ingat Pak? Ketika sudah ada 10 orang itu. Februari. Oh, Februari. Februari itu mulai. Lalu Februari 2004 ya. Keuangan mulai kita diatur oleh Pak Badarudin, mulai kita bisa cairkan dari departemen itu sehingga bisalah kita. Belum bicara gaji itu Pak ya? Belum. Kita masih belum tahu kita nih mau digaji kayak apa gitu. Belum bicara gaji. Ya, Gaji itu baru bisa keluar menjelang dulu tahun anggaran kan April. April baru keluar. Itu dibayar apa? Dibayar Perskot itu istilahnya. Perskot. Saya bilang kalau begini caranya nggak mau saya. 2005 itu Pak. 2004 ya? 2004. 2004 udah ya? Pak Badarudin bilang, Pak, kalau Bapak nggak mau, uang ini jadi silpa. Oh. Dan ini akan kembali ke negara, itu nggak bisa kita Kembalikan, ya. manfaatkan. Ya tapi kan yang gue tekan ini bukan fiktif sih sebetulnya. Belum kejadian ini. Oh. Tapi kalau ini kita belum tekan, Pak, dia bilang, waduh ini sistem anggaran lagi. Ini saya ingat. Ini kalau kita belum tekan, uang ini hangus. Masuk baru kita anggarkan kembali. Bapak nggak punya duit apa-apa. Waduh, saya bilang iya. Ya udah, termasuk honor kita dibayar, Purskot kita istilahnya Purskot dulu. berapa juta gitu lebih. Soalnya saya angkatan pertama juga Pak. Ya. Nah, itu sampai di situ tiba-tiba ada lagi masalah. Teman-teman KPKPN Komisi mengajukan pra-peradilan. Mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena undang-undang KPKPN dilebur masuk ke KPK. KPK ya. Jadi terjadilah, padahal rencana kita kalau waktu itu KPKPN itu bisa masuk resmi, maka kantor KPKPN yang di Jalan Veteran bisa kita gunakan untuk sekretariat. Tapi tidak bisa kita lakukan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi turun. Jadi baru 3 bulan berdiri KPK sudah menghadapi gugatan itu ya. KPKPN itu. Ya udah, pertama kali saya berdiri di depan Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan eksistensi KPK yang meliputi KPKPN. Itu belum ini mulai itu, udah mulai berantakan. Dukungan politik gimana Pak waktu itu Pak? Presiden dan DPR lah itu. Ya kalau DPR sih sementara mereka masih, karena ini amanat undang-undang, ya dijadikanlah. Tapi tetap mereka mengatakan kita pengen lihat sampai seberapa jauh. Begitu juga politik. Waktu itu dominasi politik dipegang oleh partai PDIP kan. PDIP. Setelah kemelut antara Gus Dur dengan Bu Mega kan, yang Gus Dur lengser diganti oleh Bu Mega. Nah itu sementara sih kalau biasa lah Pak Johan, kita kan pernah jadi anggota DPR. Kalau sisi positifnya sih mendukung, berharap segala macam. Normatifnya Pak. Ya, tapi apa dan bagaimana juga nggak jelas. Yeah. Gitu. Apa dan bagaimana nggak jelas. Nggak jelas kita nih mau bagaimana gitu. Jadi belum lagi 3 bulan kita sudah dihadapkan kepada masalah. Pegawai yang tertolong pegawai karena di situ Yusuf Ateh. Ya. Dengan teman-teman 10 orang. Yang kemudian, ini juga rame Pak. Karena selama Yusuf Ateh dan kawan-kawan itu bekerja di KPK, bukan bekerja sebetulnya, membantu KPK, mereka oleh BPKP dianggap disersi. Oh. Dianggap tidak melakukan tugas dan semuanya mau diberhentikan.
begitu mereka mengajukan masalah, Pak, kami dipanggil karena kami dianggap tidak bekerja begini. Tidak ada koordinasi, Pak. Saya nggak jelas tuh karena kan waktu itu koordinasi dengan bagaimana siapa itu kan belum jelas. Oh. Pak Rasul bawa aja udah. Saya terpaksa ketemu bukan terpaksa, saya harus ketemu dengan kepala BPKP saat itu. Saya sampaikan, yang Anda bilang disersi itu tidak. Saya berani bersaksi bahwa 10 orang pegawai dari BPKP itu seluruhnya bekerja membantu KPK. KPK ini sebagai komisi negara. Kalau Anda mau memang bersikeras memberhentikan mereka, ya silakan aja. Tapi saya ketua KPK. Saya gituin. Jadi mari kita. Akhirnya diputuskan. Mereka itu diperbantukan. Oh, diperbantukan ya. Diperbantukan kepada Istilahnya KPK gitu. Ya. Pada KPK. Ya. Gajinya berapa? Nggak tahu, nggak jelas. Gitu. Akhirnya jadi siapa pegawai pertama di KPK itu? Selain dari 4 orang itu, 10 orang BPKP itu termasuk AT. Ditambah dengan 2 orang OB yang kita bayar dengan menggunakan uang kita sendiri. Luar biasa. Yang si Dul dengan si Wati itu. Tukang bikin kopi, tukang nyuci Jadi piring. pimpinan KPK, sahabat akal sehat, itu membayar juga pegawai dari kantong sendiri, Pak ya? Ya kita bayar sendiri gitu. Si Dul sama Wati ya kalau nggak Itu salah. Mawati yang bagian office boy itu. Dan mereka, saya juga nggak tahu siapa yang dapatnya. Itu. Lalu hadirnya penyidik yang kemudian melengkapi bagian penyidikan, penyelidikan, penuntutan itu kapan, Pak? 2004-nya itu. Masih 2004 juga pertengahan 2004 ya. Pertengahan 2004. Itu juga istilah diperbantukan ya dari polisi jaksa. Ya, diperbantukan. Jadi waktu itu kita sudah mulai diskusi. Terus terang tekanan masyarakat kepada kita. KPK itu kapan mulai kerjanya, jangan ngomong doang. Kapan mulai nangkepnya? Dan yang paling menyakitkan Pak Johan, menyakitkan tapi itu merupakan apa? Tantangan ya, challenge. Tantangan dan suntikan buat saya. Ada seorang teman dari ASM mengatakan, pimpinan KPK kan polisi. Taufik Riki kan polisi. Mana bisa polisi memberantas korupsi? Wah, itu buat saya sebuah tamparan. Tapi justru dia menjadi vitamin yang sangat kuat, memberikan motivasi kepada saya untuk membuktikan. Gue buktikan bahwa omongan lu nggak benar. Itu sebenarnya motivasi saya. Lalu omongan itu saya bicara dengan Pak Panggabean. Gimana nih Pak Panggabean? Kita harus mulai melangkah. Pak Rasul sampai mengatakan, kalau dalam 6 bulan ini, dari mulai Januari sampai Juni, nggak ada yang ditangkap, saya mau mundur. Iya. Oke, saya bilang kalau Anda mundur, saya juga mundur. Bukan hanya Anda yang mau mundur. Gitu. Tapi kita jangan bicara mundur dulu lah. Mari kita bicara tentang bagaimana nih. Sementara itu teman-teman Pak Johan waktu itu masih belum masuk di KPK, masih wartawan. Teman-temannya kan, kapan KPK mau nangkep? Setiap kali pertemuan selalu ditanya. Saya bilang oke lah, hari ini saya tangkap siapa Pak? Nah itu kan, siapa yang mau ditangkap? Siapa yang mau nangkap? Sementara perangkat belum ada. Siapa yang mau nangkap? Pegawai kita belum punya. Apa saya mesti pakai surat perintah sendiri nangkap orang? Lalu setelah ditangkap mau dibawa kemana? Diperiksa di mana? Mesin aja kita nggak punya. Lalu yang meriksa siapa? Penyidik aja kita belum punya. Jadi tolong teman-teman ngertilah. Kita ini masih zero. Start from zero. Nah akhirnya saya ketemu dengan Kapolri. Waktu itu masih Pak Dai Bahtiar kalau saya nggak salah. Pak Dai. Pak Dai Bahtiar, saya bilang Pak Dai, tolonglah bantu saya. Berikan kepada saya penyidik-penyidik. Polisi-polisi yang bisa jadi penyidik untuk mengawali pembentukan ini. Siapa Mas Taufik? Saya nggak tahu. Saya bilang saya kan sudah lama tidak di polisi. Saya kan jadi anggota DPR hampir 8 tahun itu. Dan kemudian pindah ke Deputi Menko Polkam. 10 tahun terakhir saya kan tidak di polisi. Saya nggak tahu siapa. Tapi satu deh saya minta. Siapa? Ade Raharja saya bilang. Oh, saya minta Ade Raharja yang sekarang atas permintaan Pak Ruki. Yang Wakapolda. Itu Wakapolda ya. Wakapolda Sumatera Barat. Itu deh. Saya akan jadikan dia pejabat sebagai deputi penindakan. Karena saya perlu orang ini.
Waktu itu masih belum direktur penyidikan. Gitu itu. Saya perlu orang ini. Bintang 1 itu Pak. Belum, Oh, belum masih ya? kolonel, Oh, kolonel. masih kombes waktu itu. Karena waktu itu Polda itu ada yang Polda dipimpin oleh kolonel, ada yang Oh, brigjen, iya, iya. ada yang bintang 2 Iya, gitu iya. kan. Nah Pak Ade ini menjadi Wakapolda yang Poldanya dipimpin oleh seorang brigjen, jadi dia jadi akhirnya saya dibantu lah beberapa orang itu, antara lain yang Jaswardana, Ya. nah, yang masih saya ingat Jaswardana. Beberapa orang. Nah ternyata Pak Johan, memang mereka polisi, tapi bukan penyidik, belum pernah kerja penyidik. Ini menarik juga nih. Jadi ada yang bekas brimob, Pak saya nangkep, loh kamu ini bukan pikiran nangkep, kamu itu pikiran memeriksa, menyelidiki tindak pidana korupsi itu kayak apa gitu loh. Beberapa orang ada memang yang sudah bisa, seperti misalnya Jaswardana dan segala macam bisa, Ade Raharja, oke, mereka sudah perform. Lalu kejaksaan, saya dengan Pak Panggabean pergi menghadap kepada Pak siapa kepala Jaksa Agung yang M.A. Rahman ya, sebelum Pak M.A. Rahman tuh Yang dari Yang HAM itu ya Pak? orang Madura. Aktivis ya? Bukan, orang Madura sebelum M.A. Rahman. Aduh lupa saya juga. Nah, saya ngadap. Akhirnya kita dikasih 10 orang juga Iya. dari kejaksaan. Antara lain Edi Karim, terus yang kemudian jadi Kajari di Majalengka itu Ibu Yesi Esmeralda. Itu yang Pak Wari juga ya, Wari Sardono belum ya? Belum. Terus beberapa orang itu dibantu. Itulah modal kerja kita mulai 10. Mulai kasus. Tempat duduknya masih acak-acakan di atas lantai 2 itu. Pokoknya meja-meja yang tadinya udah terbalik-balik itu kita dirikan kembali, kursi kita pakai yang ada, yang patah-patah lo betulin deh emang gitu. Jadi 10 penyidik, 10 penuntut. Jaksa. Ya. Penyelidiknya waktu itu Belum dari ada. BPKP. Yang 10 orang itu. Oh ya. Yang 10 orang itu BPKP. BPKP ya. Yang BPKP itu. Jadi udah temu nih. Ya. Lalu dari keuangan Pak Badarudin. Kemudian dibantu sama yang juru bayarnya itu siapa itu? Satu orang. Nah ada lagi satu sebetulnya saya ingat. Orang seknek yang diperbantukan ke kita. Ingat ya? Oh, Ghazali. Ya Ghazali. Ghazali. Itu. Itu Itu di awal-awal tuh Pak ya. itu udah kita pungut Ya, aja. ya. Jadi yang OB-nya Dul sama Wati, yang LO kita ke Seknek itu Ghazali, lalu yang 10 orang polisi, 10 orang BPKP, 10 orang kejaksaan, dan satu satpam yang ngebantu kita untuk mencegah para wartawan jangan masuk ke dalam ruangan. Oh itu. Itu sampai kapan Pak? Kondisi itu sampai kapan? Kalau nggak salah Juni 2005 itu sudah rekrut pegawai kan? Karena saya masuk di Juni 2005 tuh. Pak Johan kalau nggak salah masuk di Indonesia Memanggil 1 ya? Iya, Yang IM1 dulu Ya. istilahnya, Indonesia mau manggil 1 tuh. Nah itu Itu udah Juni 2005 itu Pak. 2005. Iya. Setelah masuk penyidik-penyidik itu mulai kita berpikir, ini kemana kita cari perkara ini? Kan nyari kasus nih. Ekspektasi masyarakat, yang penting udah nangkep belum? Tapi kan menurut aku mesti kasus dulu. Kemana kita nyari kasus? Bingung kita. Kemana kita nyari kasus? Abdullah Putih kalau nggak salah dulu ya pertama. Bukan, Harun Letlet. Oh iya. Itu. Jadi Ini ya apa perikanan ya di perikanan ya. di itu di mana di Maluku. di Tual. Tual. Nah, kemana kita nyari kasus? Ternyata kasus itu gudangnya Pak Johan adanya di BPKP dan di BPK. Oh. Hasil audit mereka, Karena dia auditor ya. hasil audit Iya, mereka iya. selalu menemukan adanya hal-hal yang suspicious. Nah ini menarik nih. Berarti di awal-awal itu lebih banyak disupport oleh BPKP dan BPK dong Pak ya? Bukan lebih banyak mereka Oh, iya. support gitu. Dan kita minta kasus, minta yang udah terang aja lah. Iya. Oh, ini Pak ada nih, ini cari lihat. Wih ya ini udah boleh mulai melangkah nih. Karena hasil auditnya prosedurnya udah salah. Ya. Kerugian-kerugiannya udah muncul, Ya. markupnya udah ketahuan. Ya. Ini kan udah kebaca semua. Ya. Mulai melangkah. Jadi nyelidiki kasus korupsi sampai sekarang itu sumbernya nggak usah juga jauh-jauh. Hasil audit. Minta aja ke hasil BPK sama audit BPKP ya. BPKP selesai. Ketemu itu tinggal kita pilih. Tinggal kita pilih aja. Karena hasil audit itu saya kebetulan kan di BPKP, di BPK setelah itu hasil audit itu nanti mengatakan ada temuan itu bla 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 bla. Misalnya kasus ini pelanggaran undang-undang ini pasal sekian. Itu udah masuk semuanya.
Nah situ kita dapetin, wah ini aja didalami. Sebelum masuk ke proses penyidikan Pak, pasti ada sebuah kode etik, SOP, peraturan pegawai yang disusun di KPK yang kemudian melahirkan sebuah lembaga yang saya kira waktu itu adalah bisa dijadikan contoh ya terhadap soal integritas, kemudian kode etik. Bahkan waktu itu kalau tidak salah Pak Ruki juga sempat menyampaikan, karena waktu itu perjalanan dinas Pak yang uang sakunya $10 Pak waktu itu Pak ke luar negeri, sementara dari kementerian itu $100 kalau nggak salah dulu itu. Jadi benar-benar ini kita disuruh kayak malaikat, istilahnya Pak Ruki waktu itu. Itu gimana Pak menyusun kode etik, kemudian melahirkan kultur atau budaya di sini lembaga sebetulnya KPK? Para intelektual, para tokoh-tokoh masyarakat yang berada di lingkungan NGO berperan. Pada waktu itu kita ditawari oleh belum almarhum, oleh HS Dillon, ketua Partnership for Government Reform. Dia bilang, Pak Taufik, kalau Anda tidak punya dana, kita punya. Kita punya dana, kita bisa gunakan untuk membantu Anda. Bantu apa Pak Dillon? Ya barangkali you mau bikin apa gitu, segala macam, kita yang biayai. Oke, saya bilang, saya perlu membuat struktur organisasi, lalu peraturan kerja kita segala macam, termasuk kode etik dan segala macam. Rapat-rapatlah kita, Eri terutama yang ke depan, dengan HS Dillon, di situ muncul yang namanya Pak Kuntoro Mangkusubroto almarhum. Pak Kuntoro tuh waktu itu masih belum jadi KSP 4 ya, KP 4 ya apa istilahnya? Ya itu. Nah, muncullah di situ Kamal Mahesa. Lalu muncul ini pengacara Arif Suruwijoyo dengan Nono Anwar Makarim. Kemudian ada lagi beberapa orang bantu kita. Lalu mulailah kita, ada seorang konsultan humas, Pak siapa begitu lupa saya. Sony. Ya. Nah, Pak Sony dulu tuh saya berhubungan ke awal-awal. Mulailah kita bicara. Kita ini perlu membuat yang penting peraturan kepegawaian, struktur organisasi, peraturan kepegawaian dan kode etik. Karena kita harus lain. Penyidik iya, kita sama dengan jaksa dan polisi. Tapi kita ini KPK harus lain. Harus ada kode etik yang lain, kode kerjaan yang lain gitu kan. Apalagi ada aturannya pasal 29 dilarang berhubungan dengan tersangka atau calon tersangka. Termasuk dilarang waktu itu ada keluaran main golf segala macam. Wah, rame itu. Saya bilang kalau main golf dilarang, ya sebaiknya main catur, berenang, badminton juga dilarang. Saya bilang, karena nggak fair dong. Saya yang hobinya golf dilarang main golf, tapi Anda yang hobinya badminton, yang hobinya pingpong nggak dilarang. Apa bedanya? Saya bilang. Ya. Jadi harus dicari titik temunya di mana, yaitu dengan orang-orang yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Tidak boleh dengan orang-orang yang menimbulkan konflik kepentingan. Itu. Jadi, nah kemudian itulah disusun. Beberapa kali kita rapat di hotel, udah mulai masuk hotel nih, masuk hotel. Tapi yang ngebiayai Dillon tadi lewat PGR. Udah kita susun semuanya. Kita bicara tentang kode etik apa. Jadi Pak Dillon dengan Pak Kuntoro waktu itu, Anda maunya bagaimana? Jangan kita yang nyusun. Setelah Anda maunya bagaimana, kita ngerti, kita susun. Oh, jadi kita betul-betul tuh jadi jalan. Akhirnya terbentuklah itu. Lalu mulai berpikir tentang, mulai agak bernapas lega itu selambil proses putusan Mahkamah Konstitusi tentang KPKPN, kita mulai searching siapa yang mau menjadi sekjen. Karena sekjen ini penting. Salah satu yang jadi kuncinya adalah sekjen itu harus pegawai negeri. Karena dia nanti otorisasi keuangan itu harus pegawai negeri. Syarat undang-undang itu. Nah, jadi kita cari, akhirnya yang mendaftar itu ada 3 orang kalau nggak salah. Satu diantaranya Pak Dr. Sugiri.
Dr. Sugiri itu deputi Sugiri Sarif ya. Iya, Sugiri Sarif, kepala BKKBN. Iya. Setelah kita koleksi segala macam, kita bilang oke lah. Nah, mulai ada Sugiri, kemudian almarhum Sugiri, ada Pak Badarudin. Kita akan jadi kepala Biro Keuangan, kemudian yang lain-lain kita isikan dari pegawai negeri, baru kita berani Indonesia memanggil. Nah, pokoknya siapa yang M1. Saya daftar itu. Nah, tapi sebelumnya kita seleksi dulu. Nah, waktu seleksi itu panjang sekali Pak seleksinya itu 3 bulan tuh dulu. Kita waktu itu mendahulukan mengisi struktur organisasi. Deputinya berapa nih? Nah, mulai kita angkat Waluyo itu kan sebagai deputi, Pak Nino penyelidikan, lalu Iswan Elmi segala macam itu direktur kita angkat dulu sebelum ngangkat pegawai yang lain. Direktur. Nah, itu juga kita cari betul-betul. Supaya ada yang menarik. Misalnya pada waktu Waluyo itu mau jadi deputi penindakan, kita kan tahu Waluyo itu vice presiden dari dari British Petroleum. BP. Yeah. Gajinya jangankan dengan kita pegawai KPK, dengan saya yang jadi ketua pun, yang jenderal, itu jauh lebih tinggi. Ini juga saya mau kupas juga ini. Rumahnya aja ada 2 di Pondok Indah. Saya sempat tanya, Anda kok bisa kaya begitu, gimana? Pak, dia bilang, saya vice presiden di British Petroleum. Gaji saya gede, dan uang itu semuanya ketika kebutuhan saya belum banyak, saya belikan tanah, segala macam. Berkembang kemudian. Terus mau ngapain Anda nyalon daftar di KPK? Gajinya belum jelas. Jawaban dia cukup menarik buat saya. Uang bukan segalanya, Pak. Saya merasa sudah cukup dan saya belum pernah sebagai anak bangsa, saya belum pernah berbakti kepada negara lewat ini. Saya coba, barangkali saya mampu. Ya, hasil pemeriksaan kemudian. Junino. Termasuk Pak Nino juga ya. Pak Direktur Junino itu Indosat, direktur Indosat. Iya. Ngapain saya bilang Anda itu? Ya, semuanya ternyata saya ingin mengatakan yang masuk pertama itu semuanya punya idealisme, punya mimpi. Pak Sugiri, Pak Badarudin, Pak Junino, Pak itu semuanya padahal punya gaji mimpi. Belum pasti. Yang mimpinya itu frame-nya sama dengan kita yang pimpinan itu. Itu. Baru kita mulai bisa melangkah dalam ketiadaan. Waktu itu istilah kita makanannya makan generik kok. Mungkin kalau sekarang disebutnya MBG itu. Makan generik betul-betul. Karena nggak mampu kita beli. Ya kalau mau makan rendah enak dikit, nyuruh Sidul pergi ke restoran Tambuo, beli soto Padang, beliannya makan di situ. Saya masih ingat tuh Pak, gaji itu bisa berubah setiap bulan. Bisa berkurang, bisa karena istilahnya persekot itu. Ya. Kalau nggak salah baru 2006 Pak ya yang ada aturan pemerintah yang mengenai betul. Nah, itu rame juga. KPK itu. Rame juga itu Pak kalau diikuti. Karena kan setelah ketemu 5 pemimpin, kita bagi-bagi kerja dong. Belum bagi kerja deh kita. Oke, urusan internal ke dalam, internal affair tangani Pak Sugiri ya. Lalu urusan penyidikan kendalikan oleh Pak Panggabean. Karena teknis hukum nanti kalian ngerti. Urusan intelijen, urusan informasi AI dan segala macam itu kita serahkan ke Pak Amin. Kemudian urusan pencegahan, perbaikan sistem serahkan ke Pak Rasul. Pak Airi lebih banyak menangani hubungan keluar. Nah, terus Taufik apa? Ya saya bilang saya sih jadi burung beo aja. Karena ketua KPK membawai semua kan Pak. Nah itu jadi, nah setelah itu kita dapatkan, lalu mulailah kita berpikir pegawai-pegawai yang seperti apa kita perlu. Mulai kita berpikir untuk itu. Pegawai ini kita mesti cari seperti apa. Syaratnya, saya bilang syaratnya pertama dia harus S1 dengan bahasa Inggris saya tentukan. Bahasa Inggris minimal TOEFL-nya 560. Yang kedua dia harus terbiasa bekerja dengan komputer. Yang ketiga IPK-nya 3. Minimal IPK-nya 3. Apa yang kejadian?
Pak, kalau IPK-nya 3 itu di atas 3, Bapak bakal dapat dari perguruan tinggi yang baik, yang akseler. Kenapa begitu? Pak, nyari 3,4 di UI itu susah Pak, di ITB itu susah Pak. Dia bilang. Nanti ya kalau dapat yang 3,4 apa lagi 4, nanti dari universitas-universitas yang asal-asalan. Waduh, jadi gimana? IPK-nya 3 dari universitas yang terakreditasi A. Baru terseleksi. Jadi wah, itu diskusi macam-macam seperti itu. Kita kadang-kadang ya formal. Ini yang menarik Pak ya, yang kemudian menjadi semacam contoh ya, quote unquote bagi lembaga lain adalah mengenai peraturan pegawai yang menurut saya waktu ketat sekali. Apa filosofinya Pak ketika itu kalau KPK sosialisasi itu tidak boleh dijemput. Kalau pegawai KPK menyelidik tidak boleh diberi makanan, boleh yang diperiksa gitu. Itu kan muncul waktu itu Pak, penyidik ketika memeriksa membawa minum sendiri, kemudian ketika waktunya makan siang dia keluar mencari restoran atau warung untuk makan. Kemudian juga ada istilah datang tak dijemput, pulang tidak diantar dulu istilahnya itu. Saya ngalami dulu Pak ke Sumeneb ya, ketika sosialisasi panitianya bingung nih Pak Johan sudah datang apa belum, karena kita kita minta alamatnya aja. Orang itu nggak tahu kalau saya udah nginep di hotel itu gitu. Nah yang semua saya tanyakan gimana Pak filosofi awal itu sampai sebegitu ketatnya gitu. Ada ini nggak diskusinya nggak waktu itu? Itu tadi ada seorang tokoh LSM yang mengatakan polisi kok jadi ketua KPK, ketua. Apa bisa polisi memberantas korupsi? Saya Pak sudah hampir 31 tahun menjadi polisi. Attitude kolektif saya, bahkan sudah menjadi attitude pribadi saya, ya polisi. Datang dijemput, diservis, ya, pulang dianterin, dikasih oleh-oleh. Nah, yang terjadi, uang hotel kita, uang jalan kita, uang makan kita, ya, uang makan kita, itu akhirnya jadi uang saku. Karena semua urusan itu sudah diselesaikan oleh tuan rumah. Tapi apa akibatnya? Kerjaan beres dalam tanda petik, tapi nggak beres. Kalau kita pengawasan, inspeksi, datang ke sana, semuanya sudah diberesin. Apa kita mesti melapor hal-hal yang jelek-jelek tentang apa yang sudah nyervis sama kita? Kalau kita datang untuk melakukan penyelidikan tentang satu kasus yang diduga terjadi distorsi, oleh penyidik yang menanganinya kita dijemput, diservis segala macam. Begitu pulang kita bilang nggak ada apa-apa Pak, padahal acak-acakan. Nah, akibat yang negatif dari services ini sangat besar. Itu pengalaman pribadi. Karena saya katakan, mulai sekarang kalau KPK ingin lain, itu tiket bayar sendiri, hotel bayar sendiri, nggak boleh dijemput, gunakan. Bayar dan kita kasih uang sebagai persekot, kemudian akan kita ganti sepenuhnya. Uang harian kita bayar, semuanya kita bayar. Makanya kan terjadi tadi di luar negeri kita kasih $10, ya. Saya itu ke Beijing nombok Pak waktu itu Pak. Saya pernah ngasihin Pak Rugi waktu acara di Cina, masih periode Pak Rugi itu di periode pertama itu. Saya ke Beijing karena Pak Rugi nggak bisa. Saya diminta ke sana. Nah itu biaya hotelnya itu nggak mencukupi karena sarapan itu saya kirain kan masuk di dalam bill itu. Ternyata nggak bayar sendiri. Sama waktu itu ada kelebihan kelebihan dari yang harus saya bayar ternyata lebih gitu, sehingga pakai uang saku, dan uang sakunya $10 kalau nggak salah Pak. Tapi kemudian setelah pulang ke Indonesia diganti. Reimburse itu. Reimburse. Cuma memang kita tidak punya pengalaman tentang bagaimana menghitung
menghitung kebutuhan. Kita tuh kan at cost. Tapi kalau ternyata kurang, kita bayar di kantor nanti pembuktian. Tapi bagaimana Pak cara menerapkan itu sehingga pegawai KPK itu begitu patuh ya? Dan menurut saya perlu ada ketegasan dan juga keteladanan menurut saya dari pimpinan, sehingga saya masih ingat ada pegawai KPK yang kemudian seharusnya dipecat tapi disuruh mundur Pak karena ada pelanggaran kode etik ya, yang dilakukan oleh si pegawai itu. Nah menerapkan itu kan nggak gampang gitu, yang kemudian menjadi dasar budaya lembaga yang melekat di pegawai KPK itu Pak. Saya kira nggak mudah itu. Itu bagaimana dulu pimpinan KPK yang pertama? Berangkat juga dari pengalaman Pak Johan. Pada tahun 87, ketika saya pertama kali menjadi Kapolres, umur saya juga baru 41 tahun. 1 minggu saya jadi Kapolres, saya dapat surat telegram dari Polda. Diperintahkan untuk menurunkan pangkat anggota saya A, B, C, D, F, G, dari sersan jadi sersan 2, jadi sersan jadi kopral segala macam. Mengapa? Karena sebelum saya jadi Kapolres mereka tertangkap oleh operasi bersih dari Polda karena melakukan pungli. Saya tanya sama mereka, kamu bagaimana sih? Iya Pak, dia bilang ketika saya jaga di pos ada yang melempar korek api. Saya ambil ternyata isinya uang 10.000. Ketika saya ambil itulah saya ditangkap. Jadi yang ngelempar itu ngejebak. Dan dia ditangkap. Lalu kemudian saya diperiksa, bukti di tangan saya bahwa saya memungut uang memang 10.000. Tapi saya tidak minta, dia bilang. Memang supir truk itu yang memberi. Saya bilang dalam upacara pelantikan itu, sesungguhnya yang harus turun pangkat itu saya, bukan kalian. Dan kalau kalian turun pangkat 1 kali, saya harus turun pangkat 10 kali. Karena kalau kalian terima 10.000, saya terima 100.000. Dari siapa saya terima kamu nggak usah tahu, dan untuk saya gunakan untuk apa kamu nggak usah tahu. Tapi jelas saya sebagai atasan menerima lebih banyak daripada kalian. Pengalaman hidup saya sebagai polisi dari hal yang pahit seperti itu yang membuat, ketika saya masuk di KPK, saya pikir kalau saya bawa culture budaya organisasi saya yang lama, ini KPK nggak ada bedanya dengan yang lain, nggak ada bedanya. Terus yang kedua, kalau nggak ada bedanya untuk apa dibikin KPK? Lalu saya bilang kita mesti bertindak lain. Makanya ketika penyelidikan internal itu siapa waktu itu si wanita itu siapa? Ina ya, dengan Viseta Anwar. Ada satu pakai nama namanya Viseta Anwar gitu. Waktu itu ada 3 orang direktur wanita. Ibu Cesna, Ibu Cesna pengawas internal. Ya. Bu Cesna dengan Ina. Ketika mereka melaporkan Tina SDM. Ketika mereka melaporkan ada itu, kita harus segera bertindak. Kalau dibiarkan terjadi, jatuh nama kita. Kalau dibiarkan terjadi, KPK jatuh. Tapi begitu gejalanya masuk, tarik, periksa, ngaku, mundur. Kita kembalikan. Itu 1 di antara 10 orang yang kita dapat pertama kali sebagai penyidik itu. Kasus kedua sudah terjadi. Penyidik kita meminta 100 juta. Nah ini yang mau saya tanya itu. Gimana dulu itu? 2006 itu Pak? 2006? Ya, dari seorang saksi yang bisa menjadi tersangka. Iya. Tapi KPK yang nangkep waktu itu Pak? KPK yang nangkep. Iya. Masuk laporan ke saya. Iya. Uangnya udah delivery uang belum? Sudah ada, sudah terima.
periksa. Saya panggil ada Raharja, Dek, coba periksa yang betul. Pak, terbukti Pak. Oke. Begitu terbukti, saya keluarkan surat perintah penangkapan. Junino yang nangkap. Bahwa dia PIPM ya? PIPM. Oh, Tangkap, periksa. Cuti PIPM. Diadili di pengadilan umum waktu itu udah. Dan dia dipecat. Setelah itu saya bilang dengan teman-teman yang 5, saya gagal. Karena dia juga ternyata satu di antara 10 orang Oh. yang dapat itu. Saya gagal untuk memimpin KPK karena itu izinkan saya mengundurkan diri. Oh. Saya minta mundur. Sempat itu, Pak. Saya sempat mundur. Rapat pimpinan gitu, tapi waktu itu sudah dilibatkan Abdullah Hamahua, Dewas, segala macam. Dah. Penasehat. Penasehat ini Ya. ini dengan Pak siapa satu lagi penasehat, 2 orang kan penasehat yang Pak ini ya lupa saya. yang Orangnya kecil gitu. ya, saya bilang ini Abidin udah betul. silahkan rapatkan, saya keluar. Tapi saya menyatakan mengundurkan diri. Mereka rapat, akhirnya rapat sudah selesai, saya dipanggil masuk lagi. Kami telah berunding gini penolakan diri Bapak kita tolak. Saya bilang kenapa? Kan itu sebagai tanggung jawab saya sebagai pimpinan organisasi. Ketika KPK yang diharuskan sudah bersih ini, ternyata masih ada orang di dalam melakukan itu. Pertama, kita lihat dia bilang dari Pak Ruki marah besar waktu itu. Ya. Saya ikut juga Pak di rapat di di veteran dulu tuh. Saya ikut tuh di tempat pimpinan KPK. Jadi saya bilang saya berkeinginan KPK itu. Karena itu begitu saya terima laporan dan saya trace perkaranya ternyata benar. Dia bilang ternyata Bapak sudah mengambil langkah-langkah yang pas. Termasuk memutuskan untuk menangkap, menjadikan tersangka dan mengajukan ke pengadilan. Dan tuntutannya cukup berat tuh Pak Ya. waktu itu. AKP Suparman ya kalau nggak salah namanya. Anda sudah menunjukkan komitmen yang kuat bahwa begini. Dan ini menurut kami tanggung jawab organisasi itu, tanggung jawab sebagai pimpinan organisasi itu tidak bisa dipikul sendiri. Menjadi tanggung jawab kami juga dalam pengabdian, tanggung jawab saya juga sebagai yang bertanggung jawab penyidikan. Karena itu kita minta agar Pak Taufik tidak jadi mengajukan permohonan pengunduran diri. Saya bilang baik. Untuk kekompakan kita, saya nggak jadi. Tapi sekali lagi, tolong mari kita saling mempercayai dan saling mengawasi, saling mengingatkan. Tanpa kita saling mengingatkan, saya bisa keluar, attitude polisi saya bisa keluar lagi gitu. Saya ini ya polisi, saya bilang bagaimanapun 31 tahun saya jadi polisi, attitude polisi saya nggak bisa hilang walaupun saya sudah 8 tahun di DPR. Ya, Jadi, kita mari bisa kita membayangkan Pak, lembaga baru ya waktu itu KPK yang diharapkan quote unquote berbeda dengan lembaga yang lain, diharapkan bisa memberantas korupsi, baru usia setahun 2 tahun penyidiknya terima itu. Pak Ruki marah besar waktu itu di rapat tuh. Bahkan pintunya ditendang juga. Ini kurang aja di sini. Akhirnya Ya itu, salah satu watak ditutup saya. berat tuh Pak. Ditutup berat tuh. 10 tahun atau 12 tahun lupa saya. Salah waktu satu itu. watak saya kalau saya marah daripada saya mukul orang, lebih baik pintu saya tendang gitu. Bagaimana Pak itu mengembalikan citra ya lembaga ya di awal yang kemudian tiba-tiba ada penyidik yang menerima suap gitu ya, mengembalikan citranya gimana itu Pak? Karena kan awal waktu itu dan nggak lama kemudian kan balik lagi kan kepercayaan publik kepada KPK sehingga muncul zero tolerance terhadap korupsi kalau nggak salah waktu itu. Gimana tuh Pak langkah-langkah yang diambil waktu itu? Begitu kejadian, saya mengambil langkah-langkah yang betul-betul firm. Tidak ragu. Selidiki, objektif, tangkap, ajukan ke pengadilan, tangkap, tahan juga pengadilan, adili. Dan istilahnya no mercy. Walaupun saya tidak kejam. Tapi akhirnya semuanya saya serahkan ke pengadilan. Kalian tutup. Nah, tindakan yang saya lakukan itu dibenarkan dan didukung oleh pimpinan-pimpinan yang lain termasuk karena sudah ada deputi, termasuk direktur, mereka mengatakan it's okay. Nah, lalu
dari situ menimbulkan pelajaran buat para penyidik yang lain untuk tidak macam-macam. Ya, ya. Karena ternyata pimpinan ini Tegas. keras gitu loh. Iya. Jadi Jangan yang kedua- main-main lah ya. Yang kedua kemudian beberapa kasus kita angkat. Dan kasusnya big fish. Dari mulai kita gubernur Kalimantan Timur, gubernur Aceh, sekretaris menteri kita hantam. Waktu itu kan menteri kita hantam. Jadi kepercayaan publik mulai naik. Di dalam muncul kekompakan dan soliditas karena tahu bahwa pemimpin ini komit dan konsisten. Di luar orang mengatakan, oh nampaknya agak sedikit lain. Walaupun, tekanan itu. Nah ini yang mau saya tanyakan itu Pak. Tekanan itu gimana dari- Pak ketika menangani Big Fish itu? Apa ada yang nelpon? Apa dulu Pak Tumpah sampai bercanda ya waktu itu ya. Jadi lebih baik kita ngumumin pas menjelang hari libur ya biar habis itu kita matiin HP-nya. Gimana Pak? Itu ada nggak Pak itu Pak? Memang akhirnya apa dari presiden, anggota DPR? Akhirnya jadi kebiasaan sampai ke zamannya terakhir kita. Itu bahwa kita kadang-kadang mengumumkan jadi tersangka itu hari Jumat sore. Iya. Jumat keramat Pak dulu. Jumat sore kita tetapkan, Istilahnya. Sabtu libur, Minggu libur. Nanti akan Ini muncul nggak di ada Senin. ya. Jadi biarin aja viral pada Sabtu Minggu gitu. Kita udah tutup telepon aja. Tuh. Saya ngalamin nggak Pak di telepon Sambuan gitu, yang Oh punya iya, kekuasaan. ngalami Pak. Gimana tuh Pak cara menangkalnya itu Pak? Pasti nggak ke Pak Ruki aja menurut saya, pasti ke pimpinan yang lain juga. Jujurnya, besoknya saya datangi. Hmm. Besoknya saya bilang, kita atur ketemu hari Senin ya. Mana? Tunggu di kantor Anda aja. Saya datang. Saya bilang, Pak, ini datanya. Hasil penyelidikan kita itu ini. 229 dari 438 anggota Anda terima duit. Kalau 129 orang ini saya periksa satu berkas, waktu saya habis. Waktu kami habis hanya untuk memeriksa ini, untuk menangani ini semua. Buat saya itu tidak penting. Tapi yang penting ini udah kena. Yang ini pikirkan sendiri. Jadi saya bukan kayak orang kemaruk dengan kasus gitu. Buat saya persoalannya adalah pemberantasan korupsi, bukan penangkapan korupsi. Bahwa penangkapan itu adalah bagian daripada pemberantasan korupsi, ya. Tetapi kita tidak lantas main kayak orang nyebar jala, kepiting dapat, udang dapat kita angkat semua, enggak. Kita tetap saja kita pilih. Saya ingin bahwa kasus-kasus yang tangani itu adalah kasus-kasus yang big fish. Big fish itu maksudnya memiliki pengaruh besar terhadap publik, meningkatkan kepercayaan kepada rakyat. Yang kedua, memberikan rasa gentar. Deterrent effect lah ya. Ada. Muncul. Ya, Supaya muncul tidak terus berlangsung gitu loh. Sehingga orang takut untuk korupsi. Tapi ya begitulah. Pernah terjadi misalnya Pak Pangabean waktu menetapkan seorang tersangka, kebetulan orang Muslim, tokoh Muslim. Isu di luar mengatakan bahwa ini KPK melakukan kriminalisasi terhadap Islam. Iya. Pernah dengar juga dari situ. Saya datangi tokoh yang ngomong itu. Saya ajak bicara. Kemudian dia bilang, alhamdulillah dia bilang, selama Pak Taufik masih jadi ketua KPK, saya percaya bahwa itu tidak akan terjadi. Saya datangi. Jadi saya nggak di medsos bicara. Oh, iya. Set. Tapi saya juga pernah, Pak. Pernah. Ini kasusnya justru pada tahun 2015. Oh, waktu PLT ketua ya? Ya, saya nggak bilang apa-apa. Tapi nanti saya ceritain. Wah, ini sangat sensitif. Tapi saya berani mengambil keputusan itu. Karena ini terus terang saya bakar bukan cuma lumbung padi. Saya bakar
rumah-rumahnya hanya untuk menangkap seekor tikus besar. Saya pikir ya untuk apa kita membakar rumah kalau hanya untuk menangkap seekor tikus besar. Diincer aja sih pakai teropong bidik malam, tas. Jadi bukan seru-seruannya gitu lah. Tapi missionnya tercapai apa enggak? Gitu. Mission accomplished gitu. Ya, itu. Jadi memang sulit sekali ketika kita mulai membangun yang namanya KPK itu. Di satu sisi ekspektasi masyarakat begitu tinggi, di sisi lain kemampuan kita juga terbatas. Ya. Tapi yang paling berat, Pak, komitmen, lagi-lagi komitmen pimpinan-pimpinan pemerintahan ini. Ya, ya. Seandainya pimpinan pemerintahan, pimpinan organisasi pemerintahan ini memiliki komitmen yang kuat untuk menghilangkan korupsi, Bisa Pak ya? bukan tidak. Saya waktu itu bilang, nggak lama kok, 2 tahun selesai korupsi di Republik ini. Tapi catat. Yang kedua, diperlukan satu, proteksi. Maaf, bukannya tidak ada ketua partai yang menghubungi saya ketika tokohnya Kena. kena. Jika seandainya ketua DPR atau ketua partai yang lain, makanya jangan gitu loh. Itu Taufik itu mesti kita bantu gini. Mungkin selesai. Ini nggak diam semua. Bapak tahu kan pernah ada seorang sekjen partai yang kita Ya. tangkap. Itu intervensi ke saya luar biasa gedenya. Tapi saya nggak peduli. Ada ancaman juga Pak? Ada. Kenapa saya tidak mencalonkan diri menjadi ketua KPK untuk kedua kalinya? Mendaftar pun tidak. Karena ada ancaman. Oh. Kenapa Pak Panggabean tidak? Karena ada ancaman. Kenapa Pak Rasul tidak? Karena ada ancaman. Kenapa Pak Eri tidak? Karena ada ancaman. Pak Amin maksa nyalon. Pak Amin iya nyalon waktu itu. Gagal. Ancamannya satu. Oh lihat aja. Anggota DPR tuh. Lihat aja nanti. Kalau dia mencalonkan diri lagi untuk periode kedua, kita jatuhkan. Itu kan ancaman, Pak. Iya betul. Bapak bayangkan, jika saya pimpinan KPK yang dianggap berhasil dalam tanda petik, periode 1, mencalonkan diri kembali untuk yang kedua kalinya, dan kemudian oleh anggota DPR dijatuhkan, dianggap tidak kompeten, dianggap tidak kompeten dan tidak layak. Jadi artinya saya tidak fit dan tidak proper dong. Gak mau diajak kerjasama itu Pak ya pasti. Jadi daripada saya dipermalukan, Iya betul. lebih baik saya nggak nyalon. Iya. Pak Amin nyalon korban. Pak Eri nggak mau. Ada satu lagi Pak, nilai yang kemudian waktu itu banyak diapresiasi ya, oleh banyak pihak ya, berkaitan dengan penetapan tersangka yang ternyata ada hubungannya dengan pimpinan KPK, hubungan keluarga, hubungan kerabat. Tapi itu tetap saja ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada periode yang pertama itu. Kalau nggak salah ada 2 waktu itu kalau nggak salah. Pasti Pak Ruki tahu lah itu, tapi kita nggak usah disebut. Jadi, tapi ketika itu gimana Pak? Ininya kesepakatan dengan pimpinan waktu itu? Ketika itu penyelidikan dilakukan, penyelidikan memang otonom sekali, otonomi para penyelidik. Tapi ketika mereka sudah mau masuk ke action, mereka harus lapor. Minta izin pada pimpinan KPK. Kami akan melakukan penindakan terhadap bla 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 bla. Yeah. Hasil penyelidikan gini. Mekanisme ekspos Ya. tuh Pak ya. Di situ pimpinan harus memutuskan. Tapi ada seorang pimpinan mengatakan, maaf, untuk kasus ini saya berdiri di luar dan tidak akan mengambil keputusan. Kenapa?
Karena calon tersangka adalah Masih kerabat saudara. saya, masih Iya. saudara saya. Itu Pak yang nggak ada di tempat lain Saya. itu Pak. Jadi saya tidak akan mementahkan hasil penyelidikan, Iya, tapi izinkan saya untuk tidak. Dengan kesadaran sendiri tuh Pak ya. Ya, terus saya bilang, emangnya benar dia saudara lu? Iya, itu saudara gue. Dia tuh namanya bla 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 bla. Cuma dia nggak pernah pakai nama itu. Oh gitu. Gue baru tahu. Ya, ada lagi, misalnya yang mengatakan begitu. Kalau saya masih jadi pimpinan KPK, dia ditetapkan tersangka, saya mundur. Tapi kalau saya sudah tidak jadi pimpinan KPK, diangkat, silakan. Oh. Apa artinya Iya. posisi saya di dalam keluarga besar? Oh. Banyak sekali Pak. Misalnya gini, ketika kita menetapkan seorang tersangka, datang seorang teman dekat saya, teman sekamar, yang tinggalnya jauh di sana, di luar pulau. Dia mau ketemu ke rumah. Ada apa? Kok tumben? Gue ada perlu dikit. Ada apa? Itu yang lu tetapin jadi tersangka. Itu kakaknya bini gua. Jadi bini gua minta gua berangkat ketemu lu untuk minta keringanan. Aduh, kenapa lu gak ngomong dari kemarin? Kalau kemarin mungkin gua masih bisa cari cara, bukan menyelamatkan, tapi paling tidak frontal sekali gitu. Sekarang udah gak bisa, udah jadi tersangka. Jadi gak bisa. Ya sudahlah, gak apa-apa. Oh dia bisa menerima Pak? Bisa menerima. Sampai meninggalnya dia bulan yang lalu, saya masih hubungan baik dengan dia, segala macam. Tuh. Dia bilang, istrinya yang tersangka itu, dia bilang itu kakaknya istri saya. Waduh. Dan saya juga baru tahu belakangan, yang saya tetapkan tersangka, seorang pejabat tinggi negara, ternyata kakaknya itu teman saya sekolah, teman saya di Akabri. Sampai hari ini dia tidak bicara. Konsekuensi logis tuh Pak. Oh, itu. Untuk menjadi benar dan lurus tuh Pak. Ada lagi. Ini kasus KPU. Ketika saya menetapkan seorang jadi tersangka, anaknya telepon saya. Om, kok Om tega sih? Papa itu kan temannya Om. Dari mana? Aduh. Terus Itu yang dihadapi ya pimpinan KPK. sakit sekali gitu loh. Iya. Sakit sekali. Banyak hal-hal yang begitu, tapi karena ini sudah komit, Ya. ya sudah, Itu apa yang boleh benar. buat dengan segala risiko. Iya betul. Resikonya saya udah pensiun, dari saya dimusuhin. Tapi alhamdulillah, Pak Johan, alhamdulillah, saya ketemu seorang tersangka yang sudah lepas dari penjara. Begitu dia ketemu saya pikir dia mau marah. Dia peluk saya. Fik, terima kasih ya. Dia bilang, "Loh, makasih apa Kang?" Benar. Luar biasa. Teman-teman saya sendiri. Iya. Ya karena teman-teman lama, makasih ya. Makasih lo udah perlakukan gua gini. Kang, sorry ya Kang ya. Gua nggak bisa berbuat apa-apa. Dia bilang, ya saya bisa memaklumi kok. Anda memang harus berbuat itu. Dulu mekanisme menetapkan seseorang menjadi tersangka itu gimana Pak dulu Pak? Karena kan dulu masih 30 2002 ya undang-undangnya ya, di mana pimpinan KPK, penyidik dan penuntut ya. Mekanismenya gimana Pak? Jadi itu para penyelidik kemudian gelar perkara. Penyelidik gelar perkara di depan pimpinan KPK, di depan penyidik, dan di depan penuntut umum. Jadi ada direktur penuntut umum, ada jaksa, ada penyelidik, ada penyidik. Ada penyidik. Oh, Oke. Dan pimpinan KPK. Penyelidik expose, kemudian terjadi dialog antara penyelidik dan penyidik. Jadi penyelidik kadang-kadang diametral berbeda. Tapi ya nggak apa-apa, karena semuanya masih dalam koridor teknis. Jujurnya,
keputusan akhir bukan ada pada pimpinan KPK. Keputusan akhirnya ada pada penuntut umum. Saya minta para penuntut umum, direktur penuntutan, bagaimana menurut Anda kasus ini? Pak, menurut kami kasus ini belum tepat untuk dijadikan penyidikan karena kekosongan masih terjadi di sini. Jadi belum saatnya Pak. Oke. Penyelidik lengkapi poin ini. Minggu depan kita gelar perkara lagi. Jadi bisa berkali-kali, Pak ya? Bisa berkali-kali. Nah, minggu depannya gelar perkara lagi, penuntut umum, Pak sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, hari ini saya tetapkan ditingkatkan oleh penyidikan. Selanjutnya urusan direktur penyidik. Iya. Karena itu Pak Johan, zaman tingkat kita pertama dulu, pra peradilan nggak pernah ada yang menang. Iya. Perkara nggak pernah ada yang bebas. Semuanya karena begitu propernya kita. Saya bilang waktu itu, alat bukti kalau perlu bukan 2, 3, 4. Sehingga kalau yang 1, 2 gugur, kita masih punya 2. Jadi bukan apa-apa. Lah kalau saja KPK mengajukan perkara dan kemudian bebas, apa gunanya jadi KPK? Apa bedanya KPK dengan polisi? Apa bedanya KPK dengan kejaksaan? Ngajukan perkara, vonis bebas. Ngapain? Atau SP3 gitu ya. Ngapain? Dia bilang. KPK harus lain, harus fit and proper. Karena itu sekali lagi, maaf nih, bukan bohong-bohongan. Zaman kita dulu tidak ada perkara yang diajukan pra peradilan menang, nggak ada. Kan waktu itu guyon, cuma nggak pernah digugat ke pengadilan agama aja gue. MK udah digugat, perdata kita digugat, perdata kita kalah perkara perdata. Ingat nggak? Kita diwajibkan nggak bayar 100 juta. Ya. Ingat kan Pak Johan? Yang kasus Hakim kalau nggak salah. Ya. Pengadilan nggak pernah kalah, nggak pernah ada yang bebas. Semuanya masuk. Orang bilang, wah terang aja. Conviction rate-nya 100% Pak dulu di awal-awal. Jadi karena memang bukan berarti kita neken pengadilan, tapi memang kita kerja proper banget gitu loh. Firm Pak ya. Jadi nggak pernah ada itu. Kalau di antara pimpinan Pak ketika expose itu mekanismenya seperti apa Pak? Kalau misalnya ada yang pasti namanya orang ya pasti ada yang saya nggak setuju tuh naik ke penyidikan gitu. Dari 5 itu ada mekanisme voting nggak Pak ketika expose tuh? Karena dulu kan tergantung penyidikan pimpinan. biasanya kita tidak pernah sampai voting. Oh nggak sampai ya? Nggak pernah sampai voting. Tetapi 2 orang pimpinan kita backgroundnya ekonomi. Pak Eri malah akuntan. Pak Amin auditor. Yang 3 BPKP auditor, Pak Rasul, sementara yang 2 walaupun sama-sama sarjana hukum penyidik. Jadi kebetulan pandangan kita orang hukum, yang 3 itu selalu sama. Tetapi karena ini menyangkut masalah ilmu ekonomi juga, kita minta pendapatnya gimana. Jadi selama ini kalau soal tingkat penyidikan tidak pernah ada perbedaan pendapat yang sampai diametral itu, sampai terpaksa voting. Karena memang ya itu tadi pekerjaan ini kolektif kolegial gitu loh. Ya. Jangan ada kepentingan pribadi atau kebencian pribadi. Nggak boleh itu. Jadi betul-betul objektif melihat kasus. Dan satu lagi Pak yang oleh lembaga lain waktu itu tidak dilakukan, dan ini menjadi kalau saham itu blue chipnya KPK, itu adalah OTT Pak. Gimana Pak ceritanya? Ini yang banyak orang dulu sehingga muncul ketakutan OTT KPK itu Pak. Gimana Pak awal-awal KPK melakukan OTT itu Pak? KPK itu ide siapa itu Pak? OTT KPK itu sebetulnya co-accident. Oh. Jadi bukan sesuatu yang direncanakan. OTT itu operasi tangkap tangan ya bagi yang tidak tahu. Jadi sebetulnya tidak direncanakan sejak awal, tapi co-accident. Jalan ceritanya begini, ketika dilakukan persidangan perkara Gubernur pertama Aceh, KPU kalau nggak salah Pak. Nah, Gubernur Aceh. Oh Gubernur Aceh. Di Pengadilan Jakarta Pusat. Saya ingat jaksa penuntut umum itu Edi Karim dengan Yesi Esmeralda. 2 orang. Bu Yesi ya. Pada waktu break si pengacaranya ngomong gede. Si pengacaranya Putih itu ngomong gede. Gini.
kedengeran sama dua jaksa ini, dua jaksa penuntut umum kita ini, bahwa mereka akan memberikan sejumlah uang. Ke hakim. Ya, kepada hakim lewat panitera. Lewat panitera Jakarta Pusat. Iya. Edi Karim telepon ke Pak Panggabean. Pak, ini ada informasi begini. Lalu karena ruangan kita dekat-dekatan, Pak Panggabean bilang, Pak Taufik, gini. Gimana? Ada apa namanya, indikasi bahwa pengacaranya akan menyuap. Tapi gimana, sudah ada penyerahan belum? Belum, Pak. Modusnya gimana? Bla bla bla. Saya bilang begini, perhatikan, lihat aja, nggak usah pakai surat perintah, betul-betul tertangkap tangan. Kalau si pengacara ini masuk ke ruangan panitera membawa tas, dan waktu dia keluar ternyata tasnya ditinggal, berarti penyerahan sudah terjadi. Gerbok, tangkap. Kita siapkan surat perintah. Benar laporannya begitu. Jadi begitu si pengacara ini masuk ke kantor panitera, bawa tas, ransel kalau nggak salah, ranselnya tinggal, waktu keluar dia sudah tidak bawa tas lagi. Berarti delivery uang telah terjadi. Yeah. Masuklah Yesi Esmeralda dengan Edi Karim melakukan penangkapan. Kalau nggak salah ditambah Asmi kalau nggak salah. Melakukan penangkapan. Betul-betul tertangkap tangan tanpa perencanaan, tanpa surat perintah. Terbukti koper itu, tas itu sudah ada di bawah meja. Mejanya panitera. Jadi betul-betul tertangkap tangan. Nah, wah itu kemudian kalau zaman sekarang viral, geger itu orang. Wah. Nah akhirnya kemudian dijadikan semacam cara bertindak gitu. Yeah. Bukan salah sih, tapi operasi tangkap tangan itu hendaknya dilakukan untuk memperkuat pembuktian, bukan sebagai cara bertindak utama. Itu Pak kemudian dikaitkan dengan canggihnya KPK melakukan penyadapan waktu itu, dan itu banyak yang mempertanyakan atau keberatan lah, quote unquote keberatan dengan langkah KPK di awal-awal yang melakukan penyadapan, yang dibilang mekanismenya atau SOP-nya tidak jelas, terutama anggota DPR waktu itu. Ya, betul. Rame sekali. Ya. Gimana Pak awal mula ada penyadapan itu? Beli alatnya gimana tuh waktu itu tuh? Sebetulnya bermula dari iseng Pak Johan. Pada waktu kita masih di kantor veteran, saya ketemu seorang hacker. Tanpa sengaja saya ketemu dengan seorang hacker. Cerita tentang kemampuan IT dia untuk bisa melakukan tracing. Saya bilang, coba deh. Coba kamu cari istri saya sekarang di mana. Benar. Dia keluarin laptopnya. Pak, nomor teleponnya istri Bapak berapa? Saya kasih nomor sekian. Ketik. Selamat. Istri Bapak sekarang di Jalan Sudirman. Jalan Sudirman? Iya Pak. Coba Pak telepon. Saya telepon. Di mana? Di Sudirman, saya mau ke Tamrin City. Ngapain sih? Hati-hatilah. Gini. Ya. Bilang parkirnya susah Tamrin City tuh. Lebih kamu parkirnya di aja, di mana? Di Indonesia Plaza. Dari situ jalanlah, bilang kan masih bisa. Ya gampang gimana nanti deh gitu. Dah. Dilihat. Ini Pak, istri Bapak nih. Bergerak. GPS-nya tuh. Awalnya dari bergerak situ GPS. Masuk. Ini merah Pak. Merah dia masuk bunker. Masuk ke mana? Nggak bisa inilah. Iya, masuk ke basement. Iya. Tapi titik merahnya di situ. Oh gitu ya. Terus untuk percakapan gimana? Percakapan agak susah. Tapi transkrip bisa kita buat. Jadi dia bicara dengan siapa bisa dibuat. Tekniknya gimana? Ya itulah
Kerjaan kita Pak, dia bilang gitu. Kita Pak. Nah, terpikir sama saya, saya coba menangkap kasus korupsi di Banten yang dilakukan oleh ketua DPRD-nya. Lari. Kasusnya diperiksa oleh kejaksaan. Lari, nggak ketangkep. DPO. Saya bilang, coba kamu cari. Saya tahu nomor teleponnya. Ada Pak, sekarang di sana gini. Terus oleh Amin ditelepon ke kejaksaan. Tuh DPO Anda nomor sekian, namanya gini. Sekarang ada di sana posisinya. Ditangkap betul-betul ada. Jadi tambah kita keyakinan bahwa ternyata teknologi ini perlu, penting dan perlu. Mulai kita cari gimana. Ya, mungkin hacker ini juga kelihatannya sih pedagang juga gitu, pedagang alat itu. Gak lama mulai banyak yang menghubungi saya, menawarkan Alat sadap. Dari Jerman katanya Pak dulu. Polandia. Oh, Polandia. Bersamaan dengan itu ternyata Densus 88 mendapatkan bantuan dari Amerika. Katanya beli. Tapi saya dengar juga bantuan dari Amerika. Makanya Densus, sebab waktu Polda Metro Jaya mau menangkap orang cendana, itu mereka pakai teknik seperti itu. Tapi titik ini, ditarik garis, ketemu ada di sini. Tapi sekarang enggak. Terus Bais, Bin juga beli alat sadap. Gini. Saya panggil dia, gimana? Pak, hati-hati, alat sadap yang diberikan Amerika itu, mereka punya yang namanya backdoor. Backdoor ya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh alat itu, Amerika bisa tahu. Apalagi ini terimanya G2G, dari government ke government. Government yang memberi itu dia tahu apa yang dikerjakan. Tuh. Terus gimana? Ada expose tentang alat sadap itu di Polandia. Saya bilang sama Pak Eri, Amin, lu pameran ini ya, pameran teknologi ya. Ya, lu berangkat ke sana cari, gitu kan. Kita perlu nih, nanti kalau cocok kita ajukan anggarannya. Udah gampang waktu itu, anggaran udah gampang. Dan kita alokasi kita masih banyak. Berangkat mereka, yakinkan gini. Sampai akhirnya terpasang kita punya, ternyata kalau sekarang udah di belakang. Kita dulu itu 3 langkah di depan. Kita punya dulu 3 langkah di depan. Tuh. Tapi ya itu awal mula emang itu petugas itu ngeliatin itu. Gitu. Karena begitu nomor Pak Johan di marking nomor Pak Johan, siapapun juga yang menghubungi Pak Johan akan nampak. Iya. Tuh. Misalnya di lantai 2 itu canggih Pak, kayak di FBI. Saya kan pernah ke FBI tuh, ke kantor FBI. Di lantai 2 yang gedung yang lama. Ya. Itu dinding-dindingnya TV semua tuh. Langsung lifetime tuh. Jadi udah real dibeli. Nah, masalahnya adalah waktu kita menyadap, gimana? Apa ini bisa jadi alat bukti atau tidak? Kan perlu izin apa enggak gitu? Iya. Kita mengatakan nggak perlu izin. Namanya penyelidikan. Kita yang bukti bukan bukti penyadapan. Tapi hasil itu seperti tadi, penyerahan itu tadi, yang kita lihat narasi, bicara begini. Itu sebetulnya sebagai alat penyelidikan. Proteslah DPR semuanya. Sampai saya udah begitu, apa kita ini semua anggota DPR 500 orang. Saya bilang, Pak, 500 nomor di marking, bisa mati anak buah saya. Jadi bagaimana ada caranya? Ketakutan itu. Caranya begini. Kalau saya punya tersangka, saya catat nomornya dan saya marking, maka itu akan tercatat di komputer kita. Kalau Bapak dihubungi oleh yang kita mau nomor, atau Bapak menghubungi, Bapak kena. Jadi tidak kita rekam semua. Kalau misalnya Anda menghubungi tersangka X,
Tapi nggak ngomongin perkara. Nggak ngomongin perkara nggak ada kita hubungan, buang. nggak, iya. Tapi kalau masuk ke perkara terblinking teng 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 dan itu kita rekam. Iya, iya. Nanti itu jadi pembuktian bahwa Anda terlibat. Ada batasannya nggak Pak waktu itu di awal-awal tuh? Kita nyadap seseorang itu kalau dalam tempo waktu berapa bulan nggak ada pembicaraan itu Ada. dulu Waktu ya? itu kita sudah membuat SOP dipimpin oleh Pak Abdullah Hamawa untuk melakukan meyakinkan bahwa penyadapan itu tidak melenceng. Jadi periksa betul. Dan kalau sudah sekian lama tidak ada bukti, buang. Buang. Kita waktu itu minta kepada Kominfo. Tolong Pak Kominfo Anda buat dong Iya. SOP tentang penyadapan itu. Jadi ini bisa dipakai oleh semua Dulu orang. diawasi juga kalau nggak salah. Ya Pak. kita ngawasi semuanya. Iya. Tapi mereka nggak punya kemampuan untuk itu, Kominfo. Tapi kita pakai pengawasan dan Iya. itu Pak Abdullah Hamawa yang kerjain gitu loh. Jadi nggak sembarangan kita soal itu. Tetapi memang itu terobosan yang luar biasa itu langkah Iya, itu. menarik. Tapi kasihan Pak Ruki juga ini terlalu panjang nih nanti. Tapi terakhir Pak, di pertanyaan terakhir ya, mungkin bisa bedakan ya hubungan lembaga KPK zaman dulu dengan sekarang ya, untuk melihat perbedaan. Kalau dulu itu seperti apa sih KPK dengan DPR, KPK dengan Presiden. Seingat saya dulu kalau sama Komisi 3 itu dulu ketat sekali Komisi 3 itu. Bahkan kalau mau RDP istilahnya dulu itu Pak THP kadang-kadang nyusun, saya kan ikut sebagai juru bicara waktu ikut rapat untuk menyiapkan jawaban ke Komisi 3. Itu lama sekali tuh, bener-bener disusun yang serapi-rapinya, jangan sampai menimbulkan pertanyaan. Jadi dulu itu kalau dibilang quote unquote KPK itu ada segen juga, atau kalau nggak mau dibilang takut, segen juga sama Komisi 3 ya di zaman-zaman Pak Ruki yang pimpinan pertama waktu itu ya. Itu gimana Pak? Termasuk dengan Presiden SBY ya. Itu gimana Pak dulu Pak? Sebetulnya kita tuh tidak mau menimbulkan timbul friksi dengan Komisi 3. Karena kadang-kadang teman-teman di Komisi 3 ini ketelisut. Dia nanyakan kasus. Jelas kalau kasus, apalagi dalam penyelidikan, nggak bisa kita buka. Iya. Nggak mungkin kita ucapkan. Sebenarnya kalau Anda mau mendalami kasus, Anda ke kantor aja. Dengan perjanjian. Tidak boleh rekam, tidak boleh ngomong. Saya jelaskan, detail. Saya jelaskan dari A sampai Z untuk anggota DPR. Tapi tidak terbuka begini. Tapi kan pengawasan masyarakat. Betul. Tetapi ini termasuk informasi yang tidak boleh dibuka. Itu. Tapi kalau pertanyaan mengenai masalah kebijakan, misalnya yang saya ingat sampai sekarang, saya mengajukan anggaran itu 4 miliar untuk penindakan. Dengan target kalau nggak salah 25 kasus kalau nggak salah per tahun. Tahun ini kita mengajukan target kita mengungkap 25 kasus, anggarannya kita minta 4 miliar. Itu di DPR dipersoalkan, Anda sudah mau menargetkan orang loh. Terus saya bilang, kita bukan target orang Pak, kita target kasus. Kalau nanti tidak terbukti ada kasus itu ya sudah. Tapi kita tidak pernah menargetkan orang. Nah, jadi termasuk misalnya kadang-kadang friksi tajam dengan Komisi 3. Misalnya waktu kita kasusnya Anda ingat very large carrier VLCC. Oh, VLCC, kapal tanker. Kapal tanker. Pertamina. Kan waktu itu Komisi 3 membuat pansus. Melakukan penyelidikan. Kita diundang, Papa Ngabean sering datang. Sampai akhirnya mereka selesai melakukan penyelidikan, lalu mereka mengundang kita dan kejaksaan. Rapat-rapat akhirnya kesimpulannya memutuskan menyerahkan penyidikan kasus ini dengan tersangka ini kepada KPK. Saya bilang nggak bisa.
serahkan kasusnya tanpa menetapkan tersangkanya. Jadi menyerahkan penyidikan kasus ini kepada KPK titik. Tidak bisa menetapkan dengan tersangkanya. Oh. Loh, kenapa begitu? Kesimpulan rapat tuh Pak. Ya. Kami ini independen. Penyidik itu independen. Tidak bisa kita diintervensi begini oleh DPR sekalipun menyerahkan kasus dengan tersangka. Menyerahkan kasus boleh. Kami ini, saya bilang, bapak-bapak komisi hukum, bapak-bapak doktor, ada yang profesor. Tapi maaf, menetapkan seorang tersangka bukan kompetensinya DPR, tapi kompetensi penyidik. Kami penyidik, bapak-bapak bukan penyidik. Jadi serahkan kepada kami, rame akhirnya tolak. Akhirnya kasus itu diterima oleh kejaksaan. Oh. Pak almarhum Pak Abdurrahman Saleh. Dalam sebuah kesempatan saya tanya, Kang, kok diterima sih gitu? Pak, kalau kejaksaan tidak terima, akan terjadi friksi yang tajam antara pemerintah dan kejaksaan. Kejaksaan dan DPR. Jadi ya sudah, saya terima aja. Tapi apa Anda yakin bahwa tersangkanya dia? Ya enggak sih, dia bilang. Terus gimana? Kalau nggak yakin ya hentikan aja. Kejaksaan kan boleh menghentikan penyidikan. KPK kan nggak boleh. Iya juga, bener. Kan saya pikir kan terbukti. Perkaranya nggak pernah lanjut kan? Iya. Karena saya dihentikan. Hilang. Jadi hilang aja tuh Pak menurut saya. Kadang-kadang kita dalam hal prinsip, ya beda pendapat nggak apa-apa. Nah, itu tidak mungkin terjadi oleh polisi dan jaksa. Polisi kebanyakan terima aja. Contoh kasus misalnya kasus yang jamret yang di Semarang itu. Iya. Yang dijamret malah dihukum itu Pak. Apa benar DPR boleh mengintervensi penanganan perkara? Beda antara pengawasan dan intervensi. Kalau intervensi yang disasar outputnya. Kalau pengawasan yang dikejar itu prosesnya. Iya. Apa boleh? Oh, menarik ini. Nah itu. Jadi kadang-kadang bagaimana kita mencegah jangan sampai DPR legislasi. Bagaimanapun juga DPR itu lembaga negara loh. Iya. Kita tidak boleh frontal ribut gitu. Tapi kita mesti duduk pada posisi yang benar. Nah, itulah kadang-kadang makanya saya ketemu DPR, ketemu ketua komisi, jangan tanya itu Mas, ini bahaya. Kalau presiden Pak? Nah, kalau presiden sering ditelepon pernah atau? Sering. Bahkan saya yang sering minta. Misalnya pada waktu kita akan menetapkan tersangka seorang gubernur. Saya telepon presiden. Presiden sedang rapat, saya bilang kasih tahu sama ajudan, kasih tahu kepada presiden, Pak Taufik mau bicara penting. Pak nggak bisa diganggu, penting bicara. Akhirnya saya taruh surpri. Sampai fisik. Pak, ada telepon dari Pak Taufik katanya penting sekali. Oke, rapat skor. Terima telepon dari Pak Taufik. Saya bilang, Pak Presiden, saya hanya ingin menginformasikan bahwa KPK akan menetapkan saudara X yang sekarang gubernur ini sebagai tersangka. Saya tidak ingin Bapak Presiden tahu dari TV, dari media, tapi langsung terima informasinya dari Ketua KPK. Soal hukumnya saya bertanggung jawab. Teknis hukum saya bertanggung jawab. Tapi soal damage yang lain, ada political damage dan segala macam, mohon maaf, bukan tanggung jawab kami, tapi Bapak saya informasikan. Apa sih kasusnya Mas? Bla 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 bla. Oh gitu ya. Ya oke. Udah. Makanya temannya udah. Pernah meminta nggak Pak? Jangan tangani kasus ini, jangan. Oh enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Tidak pernah ada yang minta, baik itu Pak Ibu Mega, baik itu Pak SBY, termasuk Pak Jokowi terakhir. Nggak pernah mereka meminta. Mungkin karena tahu si Taufik itu nggak bakal bisa diatur juga gitu. Tetapi misalnya gini. Pada saat itu pas Desember ini KPK sudah menetapkan seorang duta besar sebagai tersangka. Saya telepon
presiden. Bagaimanapun juga kepala negara dan kuasa negara kan. Ya. Mas Taufik, apa nggak bisa ditunda penyidikannya, ditunda sementara? Maksud Bapak gimana? Ya kalau bisa jangan sekarang. Tunda sebentar deh. Kenapa Pak? Mas, kalau ditetapkan sekarang, selagi yang bersangkutan masih sebagai duta besar, itu malu kita sama negeri jiran. Oh. Malu kita. Akan jadi headline. Duta besar ini. Tapi kalau nanti sudah diberhentikan, dia pulang ke Indonesia, tidak akan terlalu besar pengaruhnya. Tapi apa Bapak ya? Apa Bapak pasti bahwa akan diganti? Saya ganti Mas. Nggak bakal nggak. Habis bulan ini udah keluar penggantinya. Jadi tidak sampai mengintervensi perkara, tetapi bicara kepentingan negara. Dan itu saya tidak Bisa putuskan. di ini ya, iya. Saya bicarakan dengan pimpinan yang lain. Iya. Pimpinan, saya dapat telepon dari presiden. Gimana? Orang mengatakan, wah itu namanya intervensi Pak Taufik. Oh ya? Kalau saya berpendapat itu tidak intervensi. Karena perkara jalan terus. Tetapi buying time. Ada sesuatu yang harus kita ukur. Ya. Saya sependapat dengan Pak Taufik. Oke, sorry ya. 2 lawan 3. Yang 3 menyatakan bisa, yang 2 tidak. Jadi kali ini keputusan kita tunda penetapan sebagai tersangkanya. Walaupun itu kalau nggak salah begitu ada pergantian langsung nggak lama ditetapkan tersangka tuh Pak. ya, Duta besar itu. langsung ditetapkan. Iya. Tapi Tapi artinya prosesnya sejak zaman Pak. ya memang prosesnya Ruki. jalan itu. Begitu juga yang lain-lain. Istilah saya waktu masa jabatan saya habis itu di lemari itu sudah banyak kasus-kasus yang tinggal ditarik jadi gitu. Iya. Gitu. Menarik nih. Tapi karena kita ada dibatasi waktu, sekali lagi terima kasih Pak Taufik bisa hadir di sini. Acara ini Karena saya ikut juga di dalam bagian itu Pak, ikut di pertama gitu. Ya. Baik sahabat akal, tadi itu perbincangan kita dengan Pak Taufikur Rahman Ruki. Beliau adalah Ketua KPK periode 2003-2007, kemudian PLT Ketua KPK 2015, dan tadi seperti yang kita dengar bersama, banyak cerita di balik berita ya, tentang sejarah bagaimana KPK dari awal hingga terbentuk budaya atau kultur, baik itu lembaga maupun pegawai yang ada di KPK. Saya Johan Budi SP, sampai jumpa.